Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saat ini kita menjumpai adik-adik semua dalam ibadah sekolah minggu kali ini. Kami percaya dalam satu minggu ini Tuhan telah memberkati kita dengan banyak sekali. Oleh karena itu, saatnya kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita datang kepadanya dan kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. kebaikan-Mu, atas kasih-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih hingga pada pagi hari ini kami sehat, kami ada sebagaimana kami ada, kami bersyukur atas segalanya. Tiba saatnya Tuhan kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami,
Engkau menguduskan kami, biarlah kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, ada sukacita? Pasti dong, sama halnya dengan kami. Di sini ada Kak Karen, Kak Lia, Shalom, serta Alvin. Halo. Sama halnya dengan kami merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ayo, siapa yang merasa masih kecil? Atau merasa yang sudah besar? Atau mungkin merasa badannya paling kecil, pendek? Atau mungkin yang sudah merasa paling tinggi? Mau kecil, mau besar, mau pendek, mau tinggi, yang pasti Tuhan semua cinta umatnya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaan
Sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahannya bisa dititipkan oleh mama papa saat mereka beribadah ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau akan menyucikan persembahan ini agar berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka pikiran kita, hati kita. Kita mau undang Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Shalom anak-anakku semua. Ya, anak-anak, tadi anak-anak sudah bernyanyi, memuji Tuhan. Tante percaya, meskipun anak-anak memuji Tuhan di rumah masing-masing, pasti anak-anak memuji Tuhan dengan penuh semangat. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mau berdoa dulu. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata, dengan sikap doa yang baik, kita mau berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, pimpin kami dalam pengurapan Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan setiap firman yang kami dengar. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur. Haleluya, amin. Anak-anakku, ada enggak anak-anak yang pernah bermain petak umpet? Apa ya permainan itu? Ada? Ya, yang satu bersembunyi, yang lain mencari. Yang bersembunyi pasti mencari tempat yang paling aman supaya tidak mudah tertangkap. Demikian sebaliknya, nanti kalau sudah tertangkap, yang tadi mencari gantian bersembunyi, dia akan dicari oleh temannya. Wah, seru ya permainan seperti itu. Ya, anak-anakku, ada seorang bapak yang sembunyi-sembunyi, tetapi dia tidak sedang bermain petak umpet. Lalu, kenapa ya?
bapak-bapak kok bersembunyi seperti itu? Ya, bapak itu bernama Yusuf yang berasal dari daerah Arimatea. Bapak itu memang suka mendengarkan pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Bait Allah. Tetapi Bapak Yusuf Arimatea ini kalau mendengarkan pengajaran Tuhan, dia hanya dari jauh. Dia memandang dari jauh. Yang lain justru kepingin mendekat dengan Tuhan. Tetapi dia tidak mau deket-deket. Dia sembunyi-sembunyi. Mendengarkannya dari jauh. Pernah juga Bapak Yusuf Arimatea ini mengikuti Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus berjalan, diikuti. Tetapi tetap dari jauh. Apa ya yang dikerjakan Yesus? Oh, ternyata Yesus membuat mujizat. Dia ikuti lagi. Dia lihat dari jauh lagi. Oh, ternyata Yesus menyembuhkan orang sakit. Masih berjalan lagi, diikuti lagi. Oh, ternyata Yesus membangkitkan orang mati. Dan kemudian betapa herannya Yusuf Arimatea ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus juga memberi makan kepada 5.000 orang hanya dari apa? Siapa yang tahu? Iya, hanya dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, anak-anakku, kenapa ya Yusuf Arimatea ini harus sembunyi-sembunyi kalau ingin mendengarkan pengajaran Tuhan, kalau ingin melihat mujizat Tuhan? Beda seperti yang lain-lain. Justru dia tidak mau diketahui oleh orang bahwa dia adalah pengagum Yesus. Yuk, kita mau baca dulu Alkitab. Kita siapkan ya. Ya, kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak keharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Ya, anak-anakku semua, dari firman yang sudah kita baca tadi, kita tahu bahwa Bapak Yusuf Arimatea ini adalah seorang pejabat tinggi, orang yang kaya, bahkan dia adalah anggota majelis besar. Oleh karena itu, dia tidak mau diketahui oleh orang lain bahwa dia adalah pengikut Yesus. Karena orang-orang Yahudi pada waktu itu sangat membenci Yesus. Mereka merasa tersaingi, mereka berusaha untuk menangkap Yesus
bahkan berusaha untuk membunuh Yesus. Tapi anak-anak, apakah selamanya Yusuf Arimatea ketakutan seperti itu? Oh, ternyata tidak. Pada saat Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota, pada saat Yusuf Arimatea ini tahu kalau Tuhan Yesus akhirnya mati, pada saat itulah dia berani menunjukkan dirinya bahwa Yusuf Arimatea adalah pengikut Yesus. Di saat orang lain yang biasanya berada di sekeliling Yesus, yang berada di dekat Yesus, pada saat mereka lari ketakutan, saat itulah Yusuf Arimatea menunjukkan dirinya. Apa yang dilakukan? Ya, Yusuf Arimatea menghadap kepada Pilatus. Dia minta izin untuk menurunkan mayat Yesus. Setelah mendapat izin, dia pergi ke Bukit Golgota, diturunkanlah mayat Yesus. Oh, betapa sedih hati Yusuf Arimatea ini. Dipeluknya tubuh Yesus yang kotor, penuh dengan darah-darah kering, digendong, dibawa ke suatu tempat untuk dibersihkan. Ada darah kering, ada kotoran-kotoran, dibersihkan sampai bersih. Tentu saja dia melakukannya itu dengan tulus, dengan penuh cinta, tetapi dengan hati yang sangat sedih karena dia merasa kehilangan akan orang yang sangat diagung-agungkan, yaitu Yesus yang diakuinya sebagai Tuhan. Kemudian diberi minyak gaharu, diberi minyak mur, dan diberi rempah-rempah, sehingga mayat Yesus menjadi harum baunya. Setelah itu dibungkus dengan kain lenan. Tahu enggak anak-anak, apa itu kain lenan? Kain lenan itu kain yang biasa digunakan sebagai jubah yang maha indah. Tentu saja kain lenan itu mahal harganya. Tetapi Yusuf Arimatea tidak sayang memberikan itu semua. Dia berusaha memberikan persembahan terbaiknya untuk Yesus. Tidak hanya sampai di situ anak-anakku. Setelah itu semua selesai, Yusuf Arimatea membawa mayat Yesus untuk dimakamkan. Dimakamkan di tanah pekuburan milik Yusuf Arimatea. Sebenarnya tanah pekuburan itu akan dipergunakan untuk keluarga Yusuf Arimatea. Tetapi dengan penuh kasih, dengan hati yang tulus, dia memberikan tanah makam yang baru itu untuk Tuhan Yesus. Ya anak-anak, ini firman Tuhan yang kita dengar. Apa yang bisa kita petik, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Anak-anakku, ada dua hal yang bisa kita pelajari dari firman yang kita dengar pada hari ini. Yang pertama, berikanlah persembahan terbaikmu untuk Tuhan. Anak-anak, siapa yang sering menyanyi, memuji Tuhan? Ayo, belajar terus di rumah, berlatih bernyanyi terus untuk memuji Tuhan. Nanti kalau kita sudah bisa berkumpul sekolah minggu lagi, anak-anak bisa pimpin pujian di depan. Ada yang bisa bermain musik, terus berlatih. Nanti bisa ngiringi pujian, gitar, drum, keyboard, atau apapun alat musik itu. Atau ada yang suka menari, ya nanti bisa
ikut tim tamborin, memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Ada ayat mas yang pada pagi hari ini mendasari firman Tuhan. Yuk kita mau lihat ya, ambil Alkitabnya sekali lagi. Kita membaca dari Roma pasal 12 ayat 1. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Pelajaran yang kedua, kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani mengakui bahwa kita ini adalah murid Yesus. Anak-anak, kalau suatu kali anak-anak diajak makan oleh papa sama mama di rumah makan, pasti di rumah makan itu ada orang lain ya. Mungkin banyak ya. Ada enggak yang enggak berani berdoa? Jangan berdoa. Enggak enak, malu. Kan nanti dilihat orang lain. Ya, enggak boleh seperti itu. Sebagai anak Tuhan, dimanapun kita harus tunjukkan bahwa kita ini anak Tuhan. Kita juga tidak boleh malu-malu untuk tetap berdoa sebelum makan, pada saat kita makan, dimanapun. Ya, demikian anak-anakku, firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada hari ini. Biarlah melalui firman ini, kita berani menunjukkan kepada orang bahwa kita adalah murid Yesus dan kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Baik, kita mau akhiri ibadah anak-anak pada pagi hari ini. Kita akan menutup dalam doa. Sekali lagi, sikap doa yang baik, tutup mata dan lipat tangan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, tolong kami supaya kami dapat melakukan setiap firman yang kami dengar. Kami mau Tuhan memberikan persembahan terbaikku untuk Engkau. Kami mau Tuhan mengakui dimanapun kami berada bahwa kami ini adalah murid Kristus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah hari ini telah usai. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah minggu depan di channel yang sama dan di jam yang sama. Jangan lupa ya, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!